Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Oppo, di mana HP besutan China ini baru saja menambah line up HP terbaru mereka melalui Oppo K9 5G. Rilis di negara China, HP terbaru ini digadang-gadang begitu handal dalam bermain game. Oleh karena itu, Oppo sendiri menanamkan chipset Snapdragon 768G yang dipadukan bersama RAM 8GB dan dua varian memori internal 128GB dan 256GB. Terdapat juga fitur 3D Liquid Cooling System yang membuatnya tetap dingin walaupun dipakai bermain game seharian full. Lalu pada sektor layar, Oppo K9 5G mengusung panel AMOLED seluas 6,43 inci beresolusi Full HD+. Tak mau kalah dengan para kompetitornya, Oppo juga memberikan fitur tambahan yang memungkinkan layar dari HP ini mendukung refresh rate 90Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Lalu berbicara soal kamera, HP terbaru dari Oppo ini dibekali 3 kamera belakang dengan masing-masing konfigurasi 64MP untuk kamera utama, 8MP lensa ultrawide, dan 2MP kamera makro. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, Oppo menanamkan 32MP selfie kamera yang sudah mampu mendukung kegiatan sosial media kamu sehari-hari. Kemudian di sektor baterai, HP ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh dengan 65 watt super flash yang diklaim mampu mengisi daya secara full hanya dalam waktu 35 menit saja. Sedangkan untuk harganya sendiri di China, Oppo mematoknya seharga 1.999 yuan atau berkisar 4,4 juta rupiah untuk varian 8/128GB. Sedangkan untuk varian 8/256GB dibanderol seharga 2.199 yuan atau berkisar 4,8 juta rupiah. Nampaknya spesifikasi dari Oppo K9 5G cukup menarik. Alangkah baiknya kita tunggu saja kehadirannya di Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia fotografi, di mana Sony dikabarkan telah berhenti menjual model kamera DSLR. Beberapa model kamera seperti A68, 199 Mark II, dan A77 Mark II sudah tidak lagi tersedia di website Sony. Banyak yang berpendapat kalau produsen ternama itu sudah tidak lagi tertarik memproduksi kamera DSLR dan lebih memilih untuk meningkatkan penjualan dari kamera jenis mirrorless. Terkait kabar tersebut, pihak Sony pun belum berkomentar secara resmi apakah benar-benar akan menghentikan kamera DSLR atau malah bisa jadi Sony telah menyiapkan kejutan dengan membawa kamera model DSLR terbaru. Tetapi berbicara model DSLR sendiri, Sony memang kalah saing dengan brand kompetitor seperti Canon maupun Nikon. Akan tetapi, jika berbicara kamera jenis mirrorless, perusahaan kamera asal Jepang tersebut justru lebih unggul dari Canon ataupun Nikon. Kita tunggu saja kejutan dari pihak Sony. Semoga ini lebih mengejutkan dari kejutan Lucinta Luna yang hamil. Setelah dilakukan beberapa pengembangan, akhirnya aplikasi Clubhouse sudah bisa dinikmati di handphone Android. Aplikasi yang sempat tenar beberapa waktu yang lalu tersebut saat ini sudah tersedia di perangkat dengan sistem operation Android. Akan tetapi, pihak Clubhouse sendiri masih menyediakan secara bertahap, mulai dari kawasan Amerika Serikat, lalu diikuti dengan negara-negara berbahasa Inggris lainnya seperti sejumlah negara lainnya di seluruh dunia. Karena masih hadir dalam versi beta, Clubhouse pun akan mengumpulkan saran dan umpan balik dari pengguna asal Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk membuat aplikasi tersebut lebih sempurna dan bebas dari masalah ataupun bug ketika berjalan di ekosistem Android. Nampaknya kabar ini sedikit menggocek, dikira Clubhouse sudah tersedia di seluruh dunia. Padahal kaum ababil udah nungguin buat main Clubhouse. Oppo secara mengejutkan menjadi pemimpin smartphone di pasar Indonesia pada kuartal 1 di tahun 2021. Dengan peningkatan pangsa pasar menjadi sebesar 24%, Oppo berhasil mengalahkan kompetitor lain seperti Samsung, Xiaomi, ataupun Realme. Peningkatan tersebut disebabkan oleh produk andalannya yaitu Reno 5 series, A15s, dan A54 yang dirilis Oppo pada awal tahun 2021 ini. Selain itu, Kanalis turut mencatat pertumbuhan Oppo mencapai 39% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang lalu. Sementara itu, Samsung menempatkan peringkat kedua pada kuartal pertama tahun 2021, di mana hal ini menjadi lebih baik dari kuartal 4 2020 yang hanya mampu menduduki posisi kelima. Melesatnya posisi tersebut diprediksi berkat jajaran smartphone Galaxy A series terbaru yang secara gencar dirilis sejak awal tahun ini dan menyebabkan pangsa pasar Samsung mencapai 19%.
Di posisi ketiga ada Vivo yang menguasai 19% dari pangsa pasar smartphone tanah air. Sedangkan posisi keempat diisi oleh Xiaomi dengan pangsa pasar 18%. Sedangkan di posisi kelima ditempatkan oleh Realme dengan pangsa pasar sebesar 12%. Pada berita kali ini Bewok nggak habis pikir, bisa-bisanya Oppo langsung meroket ke pasar Indonesia peringkat nomor 1. Apaan sih gue? Coba yang pakai Oppo, ngacung tangannya. Setelah meramaikan kabar, gosip, dan juga isu di minggu-minggu yang lalu, akhirnya Asus Zenfone 8 resmi menginjakan kaki di dunia gadget. Tidak seperti HP pada umumnya yang dibekali layar seluas 6 inci, Asus justru membekali layar HP terbarunya hanya seluas 5,9 inci. Walaupun terbilang cukup mini untuk ukuran HP masa kini, akan tetapi Asus membekalinya dengan panel AMOLED dan didukung dengan refresh rate 120Hz. Di bagian kamera, Zenfone 8 mengusung dua lensa kamera masing-masing berkonfigurasi 64 MP dan 12 MP, serta kamera selfie berukuran 12 MP. Sedangkan untuk masalah performa, Asus Zenfone 8 ditenagai oleh chipset Snapdragon 888 yang diduetkan bersama RAM storage 16/256GB. Dengan berbagai spesifikasi tersebut, Asus membandrolnya seharga €599 atau berkisar 10 juta rupiah. Nampaknya kabar ini harus di-upgan, karena bukan Afgan ya, di-upgan gitu. Karena memang harganya tuh nggak masuk bro, sama kaum mendang-mending. Afgan. Tidak hanya Zenfone 8 versi reguler, pihak Asus pun merilis versi Flip dalam sebuah acara yang digelar online pada beberapa waktu yang lalu. Pada bagian layar, versi Flip dibekali dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan sudah terlindungi dengan Corning Gorilla Glass 6. Tidak seperti versi reguler, Asus Zenfone 8 Flip hanya diberikan dukungan refresh rate sebesar 90Hz. Berbicara kamera, HP terbaru Asus ini membawa 3 kamera, dengan kamera utama mencapai 64 MP dengan sensor Sony IMX686. Kemudian diikuti juga dengan 12 MP ultra wide angle kamera dan 8 MP telephoto kamera. Selain itu, Asus juga mengklaim engsel Flip HP terbarunya tersebut 50% lebih kuat dari seri sebelumnya karena mampu bertahan hingga 300.000 flip. Berbicara dapur pacu, Asus Zenfone 8 Flip dibekali dengan chipset Snapdragon 888 yang diracik bersama RAM LPDDR5 8GB dan dua pilihan memori internal 128GB dan 256GB. Pada sektor baterai, perusahaan teknologi asal Taiwan tersebut memasang baterai berkapasitas 5.000 mAh dengan dukungan 30 watt fast charging. Dan untuk harganya sendiri, Asus mematoknya mulai dari €799 atau berkisar 13,8 jutaan. Lagi-lagi sayang dan juga disayang, nampaknya harga dari Asus Zenfone 8 series ini masih belum masuk di pasar Indonesia. Kenapa Asus nggak ngeluarin kayak si Oren atau kayak si Kuning yang harganya lebih terjangkau? Oren lebih ke Persija sih. Kalau Kuning mungkin. Sebelum kita masuk ke kabar update selanjutnya, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update ataupun isu terkait gadget dalam minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Setelah mengundang pro dan kontra, akhirnya kebijakan baru WhatsApp resmi berlaku. Dalam kebijakannya tersebut, akhirnya WhatsApp meringankan para penggunanya yang menolak kebijakan baru dengan masih bisanya para pengguna untuk memainkan aplikasi WhatsApp. Akan tetapi, WhatsApp akan terus-menerus memberikan peringatan untuk menerima Term of Service terbaru. Dalam postingan blognya, walaupun para pengguna yang tidak menyetujui kebijakannya tersebut masih bisa menggunakan aplikasi ini. Akan tetapi, pengguna yang kontra tersebut akan kehilangan beberapa fungsi, seperti tidak bisa melihat daftar chat. Karena tidak bisa membuka daftar chat, pengguna harus mengaktifkan notifikasi untuk bisa membaca ataupun membalas pesan yang masuk ke dalam daftar. Setelah mengalami pembatasan fungsi selama beberapa minggu, para pengguna nantinya tidak akan bisa lagi menerima pesan ataupun panggilan, dan WhatsApp akan berhenti mengirimkan pesan dan panggilan ke smartphone tersebut. Nampaknya kalau benar-benar diblokir si WhatsApp ini, banyak orang yang akan beralih ke michat. Ya, open apa nih? Open. Sekian dulu kabar terupdate dan isu terkait gadget dan teknologi dalam Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Minal aidin wal faizin.
Mohon maaf lahir dan batin.